Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali ya. Pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan yang ke-5 ya. Kita pertemuan ke masih. Jadi kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik. Jadi bahan-bahan listrik yang dirangkai jadi satu. Di sini kita akan belajar tentang rangkaian resistor atau tahanan ya. Ini atau tahanan biasanya. Nah, di sini fungsinya tahanan ini adalah untuk menahan arus agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Umpamanya ada 12 volt tapi kita hanya mengharapkan 5 volt atau lebih kecilnya, itu kita bisa menggunakan tahanan ini. Itu ya. Gunanya itu tahanan ini. Nah, rangkaian tahanan ini atau resistor ini itu ada dua macam. Jadi yang pertama adalah seri, yang kedua paralel. Nah, di sini apa yang penting di sini ya. Seandainya ini kita sebagai contoh ya, ini ada deretan resistor yang berbentuk seri. Ya, bentuk seri. Ini R1, R2, R3 gitu ya. Ini bisa 4, bisa 2 saja atau nah. R ini tahanan ini atau resistor ini biasanya kalau di elektronik itu disimbolkan dengan coret-coret seperti ini. Nih. Ya, disimbolkan seperti ini. Nah, dalam contoh ini adalah ada 4. Dan nanti ini tujuannya adalah untuk umpama ini mau diganti dengan cuma satu tahanan saja, itu namanya tahanan pengganti ya, atau R total. Nah, itu mengganti dari umpama di sini ada 4 diganti mau satu, itu berarti ya penggantinya ya R1, R2, R3 dan R4 dijumlahkan berapa kan gitu. Nah, sebagai contoh kita memiliki rangkaian ini di halaman 221. Itu ada 3 rangkaian resistor seperti ini. Ini ada 3 ohm, 2 ohm dan 4. Ini di antara 3 ini atau mengganti dengan satu saja, ini namanya R pengganti seri ya, R pengganti seri. Jadi R pengganti seri tinggal jumlah aja nih, 3 tambah 2 sama dengan gitu. Jadi ini diganti dengan 9 ohm gitu ya. Terus rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Di situ bentuknya seperti ini. Jadi ini berjejer ya, masing-masing ini tangannya ini bertemu dengan ini dengan ini. Kalau ini ya, lah ini yang sendiri nganggur nih. Ini kan bertemu, terus ini nganggur lah. Kalau ini enggak ini. Jadi kutub-kutubnya ini yang sendiri-sendiri ini adalah gabungan dari tangan-tangan ini. Ya, tangan-tangan terus keluar. Gitu. Nah, ini kalau kayak gini disimbolkan dengan sama seperti ini, cuma gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Untuk menghitung jumlah penggantinya ini kan ada 4, kita umpamanya mau mengganti satu gitu ya. Ini caranya, oh ini harusnya ini bukan begini nih, harusnya ada seper R total ini. Nah gini ya, ada seper R total sama dengan seper R1, seper R2 tambah dan seper Rn. Pakai contoh nih ya, ini ada 3 resistor. Ini kayak di A ini, di 221 contoh A ya. Di sini ada rangkaian paralel. Di sini ada 2 ohm, 6 ohm, ini 4 ohm. Dari 3 ini kalau kita mau mengganti hanya satu menjadi satu saja, cara mengganti ini berapa? Bagaimana hitungnya gimana? Oh, ngitungnya ya gitu. Seper Rp dulu, seper R ini R seper 2 ya toh, seper 6, seper 4. Nah, untuk bisa dijumlahkan, kini kan penyebut harus disamakan dulu. Ini berarti
bolehlah kamu kayak KPK atau apa, yang penting ininya sama kan 12 nih sama. Kalau ini dikalikan 6 ini jadi 12, berarti atas kali 6 jadi 6 per 12. Terus ini jadi 12 kali 2 berarti atas juga kali 2. Bawahnya supaya jadi 12 kali 3 ini juga kali 3 jadi 3 per 12 ya. Kalau sudah bentuk seperti ini dijumlah ya kan per 12 ya. Jadi 11 per 12. Tapi ingat di sini masih bentuk per ya. Makanya ini dibalik, ini kali ini kali ini. 11 kali Rp 1 kali 12. Nah, makanya Rp-nya dibalik ini 12 per 11 ohm. Menjadi ini satu ini gitu ya. Cara menghitungnya seperti itu. Nanti kamu bisa latihan di halaman 221, itu banyak contohnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi rangkaian listrik itu bentuknya tahanan atau resistor, sekarang kita tahanan itu tadi seolah-olah ini kita ganti dengan lampu. Ini lampu, ini lampu, lampu, lampu. Lah ini bentuk seri nih, lampu seri. Ya, seri. Lampu seri dihubungkan dengan baterai. Nah, ini kalau disimbolkan dengan ini ya sama, ini bentuknya begini nih. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, atau biasanya kalau lampu disimbolkan begini. Ini nanti. Nah, ini simbol lampu ya kalau nah, ini baterai. Nah, kalau ini bentuk paralel sama seperti ini, cuma ini bentuknya paralel. Ingat-ingat ya, ini bentuk paralel. Kalau kita gambar ini gini, ini bulat, ada silang gini, nih biasanya bentuk lampu. Ini kode lampu tuh pakai silang begini ya. Nah, ini pakai akinya, simbolnya begini ya. Ini rangkaian tahanan, sekarang rangkaian lampu. Untuk membahas tentang rangkaian, saya kira cukup di sini dulu. Nanti kita kasih contoh cara menghitungnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.